Sajian pamungkas dari strategi dan seluruh rangkaian kampanye Jokowi JK adalah konser Salam Dua Jari di Gelora Bung Karno, Jakarta. 100 penyanyi tampil dan lebih dari 100.000 orang tumpah di Senayan. Bagaimana menggagas konser yang seluruh pengisi acaranya gratis alias tanpa bayaran? Ikuti penuturan Abdi Negara, gitaris slang yang menggagas konser Dua Jari, termasuk menggerakkan pesta rakyat 7 hari sambut kemenangan Jokowi JK. Lo harus gerak, lo harus gerak, oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak. Abdi Negara Nurdin kini tak hanya dikenal sebagai gitaris slang. Pemilihan Presiden 2014 mentransformasi musikus yang memulai karir musiknya pada 1988 menjadi relawan aktif yang memperjuangkan perubahan. Di konser Salam Dua Jari di Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juli lalu, ia piawai memimpin kumpulan seniman termasuk para politikus yang ingin tampil. Bagi Abdi, musik tak jauh dari politik. Musik bagi pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah ini merupakan kendaraan kuat untuk memberantas korupsi dan ketidakadilan. Sang ayah sosok yang paling mempengaruhi pemikirannya hingga kini. Andi Celak Nurdin, ayah Abdi adalah politikus P3 dari Sulawesi Tengah yang sempat menjadi anggota MPR 25 tahun. Abdi percaya perubahan hanya bisa ada lewat tindakan. Ini mengapa ia dan teman-teman slang tak hanya berupaya meyakinkan slankers, fans mereka, tapi juga seniman lain untuk bergerak demi Indonesia yang lebih sejahtera. Bebas dari korupsi, damai, sama seperti filosofi slang, peace, love, unity, respect. Mas Abdi ini kan, Mas Abdi udah berhasil kayak menularkan virus perubahan gitu. Nah, salah satunya adalah mendatangkan ratusan ribu orang ke konser Salam Dua Jari, dan ini juga ada konser yang 7 hari merayakan kemenangan itu kan. Mas Abdi, ini gimana sih sebetulnya cara mengorganisirnya? Sebenarnya simple aja ya, dan mudah karena semua orang punya semangat yang sama, punya antusiasme yang sama, jadi gampang untuk menggerakkannya. Enggak seperti kalau konser, misalnya konser komersil ya, beda ini. Tapi kalau sekarang karena punya kesamaan rasa, kesamaan harapan, saya cuman ajukan ide, lempar ide ini ke teman-teman dan langsung disambut semuanya. Tapi sebetulnya gagasannya itu dapat dari mana? Maksudnya, yuk kita bikin konser, terutama yang Salam Dua Jari itu. Gini, jadi memang dari awal, pertama kita ingin begitu melihat bahwa proses Pilpres kemarin, bahwa terlalu banyak hal-hal negatif yang terjadi, banyak black campaign, dan kayaknya kita harus turun tangan gitu kan. Setelah kita putuskan untuk turun tangan, berembuk beberapa teman anak slang dan teman-teman yang lain, kita ketemu dan ayo coba kita, mungkin ini momen yang pas untuk kita melakukan sesuatu. Setelah mendengar gagasan dari Jokowi, revolusi mental, kita sadar bahwa inilah sumber masalah bangsa ini gitu ya. Iya, mental itu sendiri. Akhirnya kita putuskan declare dulu. Kan setelah kita declare, suatu peristiwa besar harus punya theme song, ya. Dan kita tanya, kita coba cek, Jokowi JK udah punya theme song nggak? Nggak punya, ya. Udah, kita harus punya theme song nih, apa ya? Saat itu akhirnya muncul Salam Dua Jari. Salam Dua Jari, kan slang itu udah dikenal orang, peace gitu kan, Salam Dua Jari. Terus Opi Andaresa yang pertama kali pertama kali mengeluarkan kata itu juga, udah Salam Dua Jari aja. Oke, ya. Akhirnya dibikin lagu itu. Jadilah Salam Dua Jari, jangan lupa pilih Jokowi gitu. Setelah kita punya theme song, ya berarti kita harus ada gerakan masif, sehingga pesan ini bukan hanya beberapa orang yang dengar, tapi seluruh masyarakat. Jadi harus masif. Bingung, sempat berpikir panjang menentukan kapan hari yang tepat untuk konser itu. Banyak pertimbangan, termasuk jadwal bola. Saya itu susun jadwal bola, kira-kira yang menang nanti siapa, ini pengaruh nggak tanggal
tanggal 5 itu mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 5 kita lihat siapa aja yang main sih. Di tanggal 2 dan 3 tanggal 3 ya, 2 dan 3 itu nggak ada bola. Tadinya kita mau masuk ke tanggal 2 dan 3 karena di situ nggak ada bola, bisa ngumpulin orang. Tapi saya pikir ada pertimbangan lain. Kalau kita masif tanggal 3 masih ada 4-5 yang bisa di counter. Iya. Jadi memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan untuk meng-counter. Kan selama ini setiap ada kegiatan ada yang counter negatif gitu kan, ngasih feedback negatif. Bagaimana? Jadi kita harus di tanggal 5 aja supaya begitu tanggal 5 itu hari terakhir nggak ada, setelah itu nggak ada. Tapi ada resiko kalau ini gagal lah semuanya gitu ya. Kalau ternyata GBK kosong, nanti dianggap Jokowi tidak mampu. Karena ini sangat akan mempengaruhi Jokowi. Saya minta saya ketemu Pak Jokowi untuk pertama ceritain idenya dan apa kegiatan nanti, terus minta restunya mau nggak ini, karena ini penting ya. Dia sempat dengan kayak satu pertanyaan saya, gimana menuhin GBK-nya? Ya itu yang saya coba meyakinkan. Ada hitung-hitungannya, saya bilang. Ya, kira-kira dalam 1 minggu kalau kita promo dalam 1-2-3 hari gitu ya, kita bisa datangkan penggemar musik sekitar 20-30 ribu orang kalau dalam waktu seminggu ya. Sisanya relawan-relawan. Simpul-simpul relawan kan bisa ngajak 100 orang, 1000 orang gitu ya. Terus masyarakat umum ini kita harus lewat media, banyakin di media. Bahkan kita kerahkan 9 mobil untuk flyer. Gitu. Ya alhamdulillah 100 ribu orang seperti yang kita harapkan. Saya selalu yakin, makanya kayak misalnya dengan Jai Subiakto yang bantu kita untuk desain panggung, saya minta Mas Jai, ini harus ada momen fotonya harus ada nih. Jadi sehingga masyarakat seluruh Indonesia bisa lihat seberapa besar dukungan masyarakat terhadap Jokowi. Jadi angle foto harus tercipta. Itu udah dipikirin sama Jai. Posisi Jokowi di mana kita taruhnya supaya semua wartawan bisa masuk. Emang sampai hal detail itu kita pikirin karena tanggal 5 kan penentu gitu. Kalau itu gagal bisa gagal yang lain. Segala isu fitnah itu bisa hilang kalau ada satu kejadian yang besar. Makanya saya ingin itu terjadi gitu. Nah, keyakinan saya datangnya dari melihat sekeliling orang. Nah, Mas Abdi ini kan teman-teman ini kan apa ya? Bisa bilang artis, kemudian musisi yang biasanya mempengaruhi orang kan melalui musiknya, paling lewat message dari musiknya. Tapi sekarang seperti turun ke praktek politik yang praktis gitu kan. Ini kenapa kalau untuk Mas Abdi sendiri kok mau langsung? Saya selalu bilang bahwa musik hanya akan jadi musik hiburan biasa kalau kita nggak berusaha mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Masa-masa itu buat kita sudah lewat. Kita harus mengisi sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Kalau kita sebagai musisi ya, isilah sesuatu yang bermanfaat dalam musik kita. Apakah itu dalam bentuk lirik lagu, atau dalam bentuk konser, tema konser, atau kesempatan saat diwawancara seperti ini kita ngomong gitu ya. Apapun itu, kita harus mengisinya gitu. Karena Indonesia butuh itu sekarang. Tingkat kesejahteraan yang kita ingin capai itu belum kita baru menuju ke sana. Jadi butuh dorongan kayak gitu dari semua lapisan masyarakat ya, termasuk dari musisi. Artinya kalau kita nggak sadar itu, menuju ke arah sana itu akan lambat prosesnya, lebih lama. Dan mereka melakukan itu tuh tanpa dibayar. Iya. Semuanya itu cuma ya, relawan itu tadi. Kenapa sih menurut Mas Abdi apa yang mendorong mereka untuk mau sampai melakukannya? Harapan karena semua orang melihat bahwa ada harapan setelah kecewa dengan Orde Baru, kecewa dengan reformasi. Kenapa sih kita nggak bisa maju? Kita punya semua. Dan selalu semua orang punya harapan yang sama dan mencari sosok figur yang bisa menyatukan harapan itu, menyatukan impian itu. Jokowi, JK orangnya. Oke. Nah, Mas Abdi kita akan lanjutkan setelah bicara berikutnya.